Alhamdulillah. Oh, baik. Masih semangat ya? Masih semangat. Sesuai janji kita kemarin ya. Hari ini saya akan melakukan pengamatan kepada Bu Lena tentang kegiatan coaching yang akan Bu Lena lakukan nanti. Ya Bu Lena? Siap, Bu. Oke, siap. Baik. Atau Bu Lena minum kopinya dulu sedikit? Sudah tadi, Bu. Kita akan Baik. Di sini jadi saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu Lena ya. Yang akan saya nilai nanti apakah pertanyaan-pertanyaan yang akan Bu Lena sampaikan itu apakah berbobot atau mungkin nanti sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang sesuai dengan alur Tirta, apa topiknya, tujuannya, kemudian ada di dalamnya tanggung jawabnya juga, kemudian bagaimana beradaptasinya. Baik, Bu. Ya, dan kemudian sesuai dengan prinsip coaching nanti saya mengamati apakah Bu Lena ada mengeluarkan pertanyaan yang berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Baik. Nah kemudian nanti juga ada penilaian apakah nanti ada menyampaikan kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Nah sebelum observasi ini saya ingin menanyakan kepada Bu Lena kompetensi apa yang nanti mau Bu Lena sampaikan. Baik, Bu. Jadi dalam pelaksanaan coaching ini nanti, Bu, saya akan melaksanakan alur Tirta yang sesuai sudah kami pelajari dan kami dalami. Mungkin belum terlalu dalam ya, Bu ya. Cuman kami akan berusaha untuk mengikuti alur Tirta. Kemudian kami akan mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran umum, kemudian lagi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, yang lebih spesifik mungkin apa yang ingin Bu Lena tonjolkan dari kompetensi itu? Baik, mau dari coaching yang akan kami lakukan ya Bu, kami mungkin akan lebih menspesifikkan kepada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, ya. Jadi itu yang akan Bu Lena lebih spesifikkan lagi ya. Nanti mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Nah dari kompetensi itu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang Bu Lena inginkan? Saya ingin mengembangkan bagaimana coaching ini bisa menggali ide-idenya, Bu, sehingga melalui ide-idenya coaching sendiri, coaching bisa menyelesaikan permasalahannya, Bu. Begitu. Iya. Bagus sekali untuk kompetensi yang akan Bu Lena kembangkan nanti, dan mari kita mulai. Nanti saya akan mendengarkan dan mengamati proses coachingnya Bu Lena ya Bu Lena. Iya. Oke, baik. Oke, Bu. Hai Wida, assalamualaikum Wida. Bu Lena, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lena. Apa kabar Wida hari ini? Alhamdulillah. Oke, apa kira-kira yang bisa saya bantu hari ini Wida? Bu Lena, saya ada masalah di sekolah saya Bu Lena. Berarti apa tujuan topik hari ini? Seperti kita hari ini cara mengatasi anak tiba-tiba tidak mau sekolah Bu Lena. Berarti permasalahannya anak yang tiba-tiba tidak mau masuk sekolah ya kan? Kira-kira dari pertemuan kita ini apa tujuan yang ingin Bu Ida dapatkan dari pertemuan ini? Tujuannya itu agar dapat solusi Bu Lena untuk mengatasi masalah tersebut. Itu ya Bu Ida ya, mengatasi permasalahan anak yang tiba-tiba tidak mau masuk sekolah. Kira-kira Bu Ida, apa langkah-langkah yang sebelum kita bertemu ya Bu Ida ya, yang sudah Bu Ida lakukan? Iya Bu Lena, pagi-pagi kan anak itu diantar oleh orang tuanya pakai motor. Sedang dibujuk Bu Lena, tapi anak itu nangis tidak mau dibujuk. Dia pulang lagi dia sempat. Seperti itu ya Bu Ida ya. Berarti Bu Ida sudah melakukan langkah pertama sebelum ini dengan membujuk anak. Namun anak ini belum juga bisa mau belajar seperti biasa ya Bu Ida ya. Baik Bu Ida. Nah kira-kira apa permasalahan ini timbulnya dari apa Bu Ida? Itu lah Bu
Bu Lena, saya bingung, saya belum tahu apa itu permasalahan sebenarnya. Nah, dari permasalahan ini Bu Ida, kira-kira ada tidak langkah yang akan Ibu Ida tuju atau akan lakukan setelah pertemuan kita ini? Ya Bu Lena, rencananya saya akan berkunjung ke rumah anak tersebut untuk bertanya dari hati ke hati, kemudian bisa tanya jawab dengan orang tuanya masalah anak tersebut. Berarti tujuan Bu Ida mengunjungi rumah anak ini untuk mewawancarai berarti ya Bu Ida ya. Nah, dari kunjungan Bu Ida ini kira-kira apa yang ingin Bu Ida? Ingin dapat solusi Bu Lena tentang permasalahan tersebut. Jadi kalau setelah kita tanya kepada anak tersebut atau wawancara dengan orang tuanya, mungkin ada solusi dari situ. Jadi dengan pertemuan di rumah nanti, Bu Ida berharap akan dapat informasi kenapa anak ini tidak mau sekolah lagi. Padahal sebelumnya anaknya rajin ya Bu Ida ya. Oke, nah dari ide atau rencana yang akan Bu Ida lakukan ini, kira-kira Bu Ida membutuhkan mana? Atau teman sejawat atau orang lain atau perlu untuk membantu Bu Ida melakukan ide yang akan Bu Ida lakukan? Ya Bu Lena, rencananya saya mau minta bantu sama teman saya, satu sekolah, namanya berikan. Bu Ida ya, dengan satu sejauh Bu Ida ya. Nah, dari hasil kan Bu Ida udah kunjungan nih. Nah, dari kunjungan itu apa yang Bu Ida lakukan? Saya berkomitmen Bu Lena untuk menyelesaikan masalah ini. Mendapatkan penyelesaian lagi ya Bu Ida ya. Oke, lebih menarik ya Bu Ida ya. Ibu Ida pergi dengan teman ke rumah anak kita ini, kemudian mendapatkan solusi nantinya dari permasalahan yang mungkin timbul ya Bu Ida, sehingga Bu Ida bisa segera mendapatkan solusinya. Baik, kira-kira kapan Bu Ida bisa melakukan ide yang akan Bu Ida lakukan? Rencananya besok Bu Lena, saya kunjungi ke rumah. Besok bersama teman Bu Ida dari. Oke. Oke, mungkin itu ide yang bagus dan bisa dengan cepatnya Bu Ida melaksanakan tentu akan mendapatkan solusi yang secepatnya juga ya Bu Ida ya. Menarik sekali saya untuk menunggu hasil dari kegiatan Bu Ida ini. Nah, kapan kira-kira Bu Ida mau bercerita kabar baik ini kepada saya? Mungkin 1 minggu lagi Bu Lena, takutnya tidak cepat selesai. Jadi mungkin 1 minggu lagi kita Karena kalau waktunya terlalu mepet nanti tunggu Bu Ida ada ya. Baik. Oke Bu Ida, mungkin ini sudah Bu Ida sepertinya sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Bu Ida hadapi. Bagaimana perasaan Bu Ida setelah kita bercakap-cakap? kita agak lega Bu Lena, alhamdulillah. Tadinya kepikiran, sekarang udah mulai ada solusi. Alhamdulillah. Oke Bu Ida, saya rasa cukup ya Bu Ida ya. Saya tunggu Bu Ida di sini lagi 1 minggu ke depan, waktu yang sama ya Bu Ida ya. Oke Bu Ida, selamat melaksanakan aktivitas, semoga menyenangkan setelah pertemuan kita ini ya Bu Ida ya. Sama-sama Bu Ida. Baik Bu Lena, sangat bagus sekali tadi ya sebagai coachnya tadi, dan saya sudah memperhatikan dan juga sudah menyimak coaching Bu Lena tadi itu sangat luar biasa sekali ya. Dimana di situ saya sudah melihat Bu Lena sudah menggunakan alur cerita dengan baik, sudah ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya dengar juga pertanyaan-pertanyaan yang Bu Lena keluarkan sudah berbobot dan sudah bisa menggali potensi yang ada pada diri coaching. Nah, dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, apa indikator ketercapaian dari perkembangan coaching tersebut yang Bu Lena inginkan? Ya, sesuai dengan rencana tadi ya Bu ya, di mana saya melakukan sesuai dengan alur cerita. Nah, di sana kami sudah menanyakan tujuan melakukan coaching ini, kemudian sudah melakukan identifikasi permasalahan, kemudian sudah melakukan menggali solusi dari ide-ide dari coaching yang saya coaching tadi Bu. Kemudian sudah berhasil menemukan
tanggung jawab dari coach untuk melakukan apa yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan permasalahannya, Bu. Kemudian dengan coaching yang kami lakukan tadi, Bu, alhamdulillah coach sudah mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahannya, dan itu merupakan ide dia sendiri, Bu. Sehingga alhamdulillah sebagai coach saya sudah sudah menggali ide-ide dari coach, sehingga sudah ada timbul atau muncul solusi dari permasalahannya, Bu. Alhamdulillah ya Bu Lena sudah berhasil untuk melakukan coaching pada hari ini, di mana semuanya udah dilakukan dengan baik sekali sesuai dengan alur yang ada, dan saya juga sudah mendengar tadi pertanyaan-pertanyaan yang Bu Lena berikan kepada coach itu sudah sangat-sangat berbobot sekali. Terima kasih, Bu. Nah, izinkan saya untuk bertanya satu pertanyaan lagi ya Bu Lena ya. Iya, Bu. Dari coaching itu kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Lena kembangkan, yang ingin lebih lagi Bu Lena kembangkan? Dari coaching yang sudah saya lakukan tadi, Bu, mungkin saya akan lebih memperdalam tentang alur tirta, Bu, karena mungkin masih dangkal ilmu tentang alur tirta bagi saya. Jadi untuk kedepannya agar coaching yang akan saya lakukan lebih berhasil daripada hari ini, Bu, saya ingin mendalami alur tirta seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan kedepannya coaching Bu Lena lebih dalam lagi, lebih baik lagi ya. Tapi hari ini coaching kita sudah cukup memuaskan. Alhamdulillah. Baik Bu Lena, terima kasih hari ini untuk pertemuan kita ya. Iya, Bu. Kita cukupkan sampai hari ini Bu Lena. Terima kasih atas masukannya ya, Bu, ya. Oke Bu Lena, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, Bu Mel. Selamat sore Bu Lena. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan, Bu Mel? Baru satu kali udah. Sudah satu kali. Masih kenyang kan? Masih. Berarti kita bisa melaksanakan observer kan hari ini? Insya Allah. Nah, oke. Sebelum kita melakukan observer ya, Bu Mel ya. Di sini mungkin kami akan mencoba untuk memperhatikan nanti dengan melakukan coaching bersama coach. Nah, di sini kami akan melaksanakan penilaian berdasarkan rubrik. Nah, rubrik penilaian percakapannya ini nanti adalah sesuai atau belumnya prinsip coaching yang Bu Mel lakukan nanti dengan coaching. Nah, kemudian lagi nanti apakah Bu Mel sudah melakukan kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Nah, kemudian lagi nanti kami akan lihat apakah Bu Mel ada melakukan alur tirta di dalam melakukan coaching. Nah, mungkin rubriknya ya, Bu Mel ya. Jadi mungkin itu bisa diperhatikan selama Bu Mel nanti melakukan coaching. Baik, sebelum melakukan observer ada beberapa pertanyaan ya, Bu Mel. Apa kan? Oke, ini demi kelancaran acara kita, kegiatan kita hari ini ya, Bu Mel ya. Nah, pertanyaan yang pertama, Bu Mel, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Mel kembangkan dalam kegiatan coaching Anda? Baik Bu Lena. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya laksanakan nanti itu, di mana di situ saya berperan untuk kehadiran penuh, kemudian saya berperan aktif, dan juga nanti untuk menggali potensi dari si coach, saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, itu nanti tidak lupa dengan alur tirta ya, Bu ya. Iya. Ada tirta juga diawali dengan apa, Bu? Tujuan. Iya. Nah, kemudian alur tirta ini nanti kita akan lihat ya dari percakapan Bu Mel. Baik, Bu Lena. Oke. Nah, yang kedua, Bu Mel. Iya, masih biasa. Nah, kira-kira dari kompetensi tadi kan ada 3, Bu Mel. Iya. Kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Mel tonjolkan nanti dalam coaching yang akan Bu Mel lakukan? Yang ingin paling saya tonjolkan itu nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Lena. Alasannya kenapa? Karena kita kan di sini posisinya sebagai coach, jadi kita cuma menggali aja potensi yang ada sama coach kita itu nanti bagaimana nanti dia memberikan solusi dari masalah yang ada pada diri coach tersebut.
Jadi mungkin saya lebih spesifik ke pertanyaan yang berbobot aja. Pertanyaan berbobot. Ya. Berarti bukan tidak menyampaikan berarti ya benar ya. Kehadiran kamu dengan mendengarkan aktif. Itu akan sejalan ya. Akan sejalan. Oke, sip. Pertanyaan terakhir nih. Iya. Untuk sebelum melakukan coaching ya Bu Mel ya. Oke. Nah, dari coaching yang akan Bu Mel lakukan. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan Bu Mel kembangkan? Jadi saya menginginkan nanti dari coaching saya nanti itu saya menginginkan coach itu dia bisa mencari solusi dari masalah yang dia ungkapkan itu nanti. Nah, itulah indikator yang ingin saya. Makanya Bu Mel tadi lebih berfokus kepada pertanyaan berbobot ya. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Mel nanti diharapkan coach bisa menemukan solusinya. Iya, mantap sekali Bu Mel. Iya, baik. Bu Mel mungkin silakan dilihat apa persiapan untuk coaching, kita akan melakukan kegiatan coaching. Oke, Bu Mel. Terima kasih. Sukses ya. Amin. Oke. Assalamualaikum Wincen, bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam. Bu, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Tapi saya lihat Wincen kenapa kurang ceria ya? Tidak Bu, ini sebenarnya saya salah Bu, bingung saya mau mengutarakan kemana. Saya itu ada waktu untuk mendengarkan salah saya. Insya Allah saya ada waktu. Apa-apa, saya bisa bercerita kok sama saya sekarang. Bu, ini Bu. Jadi beberapa hari itu saya merasa nyaman dengan pikiran saya merasa tidak tenang. Kenapa ya Vincent? Kenapa bisa tidak tenang? Ini masalahnya. Jadi beberapa hari yang lalu tengok depan supervisi. Jadi saya mendapat teguran dari jadi saya merasa tidak tenangan dalam diri saya. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin tanya Bu Ijen dulu, apa yang Bu Ijen harapkan dari kita bercerita nanti atau kita berdiskusi nanti? Ya, kalau saya tetap ya Bu, saya mengungkapkan masalah saya ini, itu saya bisa menemukan solusi. Perasaan tidak dengan saya ini serta menjadi suatu hal yang menyenangkan. Mudah-mudahan ya Bu Ijen, semoga nanti dari hasil pembicaraan kita nanti bisa memecahkan masalahnya Bu Ijen ya. Jadi tadi apa yang ingin Bu Ijen ceritakan yaitu karena teguran tadi ya dari kepala sekolah. Ya. Jadi gimana ceritanya Bu Ijen? Jadi begini, kepala pengawas datang supervisi ke kelas saya. Dia menuduh saya karena saya tidak menggunakan buku paket telah disediakan di sekolah dalam proses pendidikan. Tapi saya memakai sumber-sumber mengenai sumber belajar yang lain, Ya. buku perpustakaan. Terus bagaimana tanggapan Bu Ijen dari kegiatan pengawas tersebut? Itu lah Bu, jadi saya merasa takutnya nanti pengawas ini saya merasa tidak tenang. Oh, jadi begitu. Jadi itu masalahnya. Tapi sebelumnya izinkan saya bertanya dulu ya Bu Ijen. Dalam proses belajar mengajar ini, menurut Bu Ijen proses yang bagaimana ya, yang lebih spesifik yang Bu Ijen ini? Pembelajaran yang menggunakan sumber-sumber dan
sumber lain misalnya itu dia dari buku perpustakaan sebenarnya menurut saya pembelajaran ini itu memang betul seharusnya memakai buku paket. Ya. Saya rasa pikir temporal itu menyadarkan saya Iya. menurut saya menyadarkan saya bahwa apa yang ada di sekolah seharusnya harus dimanfaatkan. Jadi kenapa Wincen tidak menggunakan buku teks? Ya tadi itu Bu, karena saya merasa buku teks karena saya telah menggunakan sumber-sumber pelajaran lain ya. Jadi buku teks ini jadi terlupakan. Nah, itulah Wincen. Jadi pentingnya menurut pengawas bagaimana menggunakan buku teks, karena setiap anak itu kan punya gaya belajar yang berbeda, Wincen. Jadi mungkin ada yang bisa untuk menggunakan buku teks begitu. Nah, kira-kira apa yang membuat ibu merasa masih sedikit resah lagi selama ini? Ini saya merasakan keresahan beberapa dari beberapa sekolah kepada Mas. Jadi saya merasa sedikit bingung ya. Nanti pesan ini sampai dari kelas sekolah pada gimana? Ya. Masnya. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan yang membuat Bu Wincen merasa tidak nyaman itu karena Bu Wincen tidak menggunakan buku teks, dan nanti ketika pengawas menanyakan itu memberikan argumen, hal tersebut membuat pengawas tersinggung dan menyampaikan kepada kepala sekolah ya. Iya. Gitu. Nah, jadi menurut saya masalah ini bisa direfleksikan sebagai untuk mempersiapkan diri ya, Bu Wincen. Iya. Nah, kemudian apa sikap selanjutnya yang perlu dilakukan? Kan untuk saya buat dulu bisa untuk berbicara dengan kepala sekolah mengenai hal ini agar tidak terjadi salah paham. Terus bagaimana dengan proses pembelajaran? Proses pembelajaran yang akan saya lakukan, saya lakukan menggunakan seperti yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah sudah terlaksana coaching dengan lancar ya Bu ya. Iya Ibu. Saya sangat senang sekali bagaimana Ibu menjadi seorang coach yang mantap tadi. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, di sini kami melihat sudah ada alutsistanya, kemudian sudah ada terkandung dengan prinsip coaching. Cuman setelah saya lihat itu saya ingin bertanya juga sebagai observer ya Bu Mela. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami tanyakan kepada Bu Mela. Baik, kira-kira saat melakukan coaching tadi, indikator ketercapaian apa yang sudah awal-awal tadi kan sudah Bu Mela sampaikan, kompetensi yang ingin lebih spesifiknya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kira-kira sudah tercapai belum indikator yang Bu Mela harapkan di dalam coaching tadi? Oke, terima kasih ya Bu Nena. Jadi itu saya merasa sudah melakukan alutsista dengan cara menunjukkan kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di situ Koci sudah berusaha untuk dari saya menggiring pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, Koci sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang diceritakan. Iya, saya lihat sendiri betul, sehingga Koci bisa menyelesaikan permasalahannya karena takut dengan pengawasnya ya Bu ya. Nah, oke. Kemudian solusinya untuk meminta maaf juga bagus. Iya, itu berkat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Bu Mela lakukan kepada Coach. Baik, sepanjang hasil observasi yang kami lakukan, kami sudah melihat Bu Mela sudah menanyakan tujuan,
sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian sudah menggali ide-ide sehingga muncullah solusi dari coaching dalam coaching yang Bunda lakukan tadi. Kemudian lagi ada menemukan juga tanggung jawab dari coaching untuk penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi ya Bu Mel ya. Kira-kira setelah melakukan coaching tadi sudah mengembangkan pertanyaan yang berbobot, sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan coaching. Kira-kira untuk melakukan coaching atau kegiatan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan? Oh baik Bu Lena. Jadi di sini saya ingin lagi mengembangkan bagaimana memahami dan mendalami alur PK itu lagi. Bagaimana saya bisa untuk melihat apa rencana aksi dari coaching tersebut, bagaimana tanggung jawabnya. Nah itu yang lebih saya dalami lagi, ingin saya kembangkan lagi ketika saya berfungsi sebagai seorang coach. Jadi itu yang ingin saya kembangkan. Oke, semoga sukses ke depannya untuk coaching berikutnya ya Bu Mel. Amin. Terima kasih Bu Lena. Sama-sama, terima kasih ya Bu Mel. Iya. Alhamdulillah, saya kakaknya hari ini Alhamdulillah, saya ada sedikit batuk, alhamdulillah sedikit bilang pada hari ini saya sedikit diskusi dengan Bunilang sebelum Bunilang melakukan coaching pada hari ini ya, supaya coaching yang akan Bunilang lakukan bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Ya, jadi di sini Bunilang ada beberapa hal yang perlu saya tanya sebelum Bunilang melakukan coaching dengan coaching. Jadi dalam melakukan coaching, Bunilang yang dinilai di sini Bunilang prinsip sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi pada yang ada pada coaching. Jadi sebelum saya melakukan pertanyaan ini, kira-kira Bunilang nanti dalam coachingnya kompetensi apa yang ingin Bunilang kembangkan nanti di dalam coachingnya? Dalam proses coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana saya bisa kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian bagaimana saya bisa menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi saya ingin kompetensi itu mendengarkan rasa dan bisa memahami bagaimana masalah coaching. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan di sini menunjukkan ya kehadiran penuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan pada semua coaching. Untuk selanjutnya nanti dalam coaching ini kira-kira menurut Bunilang ya bagian kompetensi yang mana yang lebih Bunilang tonjolkan mungkin secara spesifiknya nanti kompetensi yang bagian mana? Yang spesifiknya mungkin dari ketiga kompetensi itu Ibu saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, yang yang diceritakan yang ada dari masalah coaching. Di situ saya bisa nanti mungkin mendengarkan dengan rasa, lebih memahami dan mungkin nanti pertanyaan berbobot juga masuk. Iya. Pertanyaan yang berbobot yang ingin Bunilang spesifikkan di sini nanti dalam coaching ini ya. Oke, Bunilang selanjutnya untuk tercapainya tujuan coaching Bunilang pada hari ini, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang seperti apa Bunilang?
Nantinya indikator ketercapaian saya itu saya ingin bagaimana Koci ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya berdasarkan dari ide-ide yang sudah nanti saya mengarahkan bagaimana dia menemukan ide-ide tersebut dan menjadi solusi untuk permasalahannya. Ya, jadi di sini Bu Nila mengarahkan supaya si Koci ini menemukan solusi dari permasalahan yang sekarang nanti. Ya. Baiklah Bu Nila, untuk selanjutnya agar coaching Bu Nila berjalan lancar hari ini, cukup di sini pembicaraan kita akan sambung lagi setelah Bu Nila melakukan coaching. Ya, selamat melakukan coaching hari ini Bu Nila. Terima kasih banyak Ibu. Hai Bu Mel. Hai Bu, Apa kabar hari ini? alhamdulillah sehat. Bisa minta waktunya sebentar ya Bang? Sepertinya saya tidak ada di langsung sesuai juga. Ini boleh Bang, saya mau cerita mengenai bersama saya akhir ini. Jadi kali ini saya akhir ini sedang ditegur loh. Semoga iya. Jadi apa yang diharapkan sih tujuan untuk hari ini tujuannya? Oke. Saya berharap nanti setelah saya bercerita sama Nilam, saya menemukan solusi dari keresahan saya hari ini. Jadi apa yang ada di depan Ini kan saya sering terlambat, padahal keterlambatan saya ini bukan nggak ada alasan. Saya terlambat itu karena saya harus datang ke anak saya sekolah dulu dan banyak berberes lagi yang harus saya kerjakan. Dan terlambat ini saya minta izin loh sama saya kirim pesan melalui via WhatsApp sama Pak. Jadi itu ada tujuan dari kepala sekolahnya sering ya. Iya. Jadi dari dari 1 sampai 10 menurut Ibu prinsip lanjut pada kalau akhir-akhir ini sebenarnya sebelumnya kalau saya nggak sebelum saya mengantarkan anak sekolah saya tepat waktu loh. Tapi ini karena kendalanya saya mengantarkan anak, jadi itu yang membuat saya mungkin kedisiplinan saya karena mengantarkan anak itu mungkin belum. Oh iya. jadi bagaimana untuk solusi dari kesepakatan dari itu bagaimana? Jadi menurut saya mungkin begini adalah saya berusaha untuk bangun cepat-cepat sekali di pada itu yang bilang menyelesaikan kerjaan saya di rumah. Mungkin saya pikir-pikir lagi, kakak saya juga ada anaknya yang satu sekolah sama dengan anak saya tersebut. Jadi saya coba tanya ke kakak saya itu untuk mengantarkan sekaligus anak saya ke sekolah. Jadi barengan aja sama anak sekolah tersebut. Itu strateginya ya Bu? Iya, itu mungkin yang bisa saya lakukan. Strategi yang lebih dilakukan kan. Jadi Bu, kalau nanti seandainya ada hambatan pengalaman saat strategi itu dilakukan, bagaimana antisipasi untuk agar strategi ini bisa dilakukan dengan lancar seperti itu? Jadi nanti saya bertanya dulu ya Bu ya sama kakak saya tersebut apakah dia bersedia atau tidak. Kemudian nanti saya diskusikan lagi dengan suami saya di rumah bagaimana nanti jadwal pengantaran anak saya ke sekolah. Dan kemudian kalau dengan bapak kepala sekolah nanti saya coba temui supaya saya tidak resah lagi, saya tidak kepikiran. Jujur ya saya bilang sampai hari ini saya masih kepikiran loh gitu ya, kan saya mau ngajar jarak nyaman di kelas masih kepikiran karena melakukan kesalahan tersebut. Jadi strategi saya nanti itu saya akan sesuaikan. Jadi mungkin ada kelas juga atau kelas sekolah juga ya? Iya, saya temui, saya juga bertemu sama bapak kepala sekolah
atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Kemudian juga saya nanti akan bercerita mengenai keadaan saya ini. Menarik sekali sebenarnya dari ibu ya. Jadi komitmen ibu itu Iya. Kemudian yang ke depan itu saya berusaha berdatang tepat waktu, kemudian saya menyelesaikan tugas rumah saya dengan cepat di pagi-pagi, bangun pagi dengan lebih cepat lagi, mungkin biasanya 5 saya cepat pagi lebih. kemudian ibu, nanti kalau ada strateginya, ada komitmen ibu, tentunya komitmen ini ada mendukung seperti itu. Iya. Menurut ibu, siapa yang akan mendukung komitmen ibu ini di minggu lagi yang komit yang ibu komitmen Iya. Mudah-mudahan keluarga saya di rumah mendukung, karena saya juga kan membutuhkan orang lain itu ya. Contohnya kakak saya tadi, mudah-mudahan beliau mendukung, mau membawa mengantarkan juga nanti sambil dia mengantarkan anaknya juga, jadi mau juga mengantarkan saya. jadi nanti berkolaborasi sama kakak. Ya juga nanti saya juga minta kepada suami saya gimana untuk bagi waktunya Sama keluarga. Iya. Itu. Kemudian mengenai waktu tidak lanjut ibu ke depan apa? Kapan ibu mulai melakukannya? Insya Allah saya tidak lanjutnya, terus saya harus bicara dulu ya Bu ya dari kepala sekolah. Saya bicarakan masalah ini, kemudian solusinya tadi udah, dan saya bicarakan juga lagi dengan kepala sekolah karena ini kelas 1 ya Bu ya, misalnya mungkin saya temui Bapak secara operasional. Baik Bu, mungkin karena yang ibu sudah sore ya Bu ya. Jadi setelah coaching ini, apa yang dirasakan? Alhamdulillah ya Bu ya, saya menemukan solusi yang lebih tenang karena dari kemarin-kemarin itu masih kepikiran Bu. Iya. Jadi setelah bercerita sama Bu Nilam, karena kita satu tempat kerja, benar ngerti gimana kondisi saya, dan saya juga bisa menemukan solusi dari masalah saya hari ini. Mudah-mudahan besok saya yakin untuk menemukan solusi. Terima kasih ya Bu Nilam atas waktunya. Terima kasih banyak juga Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah dikerahkan dan mungkin kita lakukan dengan kita hari ini. Oke, Nilam, selamat datang kembali ya Ibu Gaji pasca coaching tadi ya Bu Nilam. Ya, setelah Bu Nilam melakukan coaching tadi, bagaimana perasaan Bu Nilam? Iya. Perasaan yang saya rasakan, saya merasa lega karena bisa menerapkan coaching sendiri untuk bisa masing-masing dengan ide yang sudah ada temukan di sini. Menyelesaikan solusi dari masalah teman tadi ya. Kemudian saya sudah juga menggunakan alur berkah sebagai acuan saya untuk bagaimana memberikan pertanyaan kepada coaching. Jadi Bu Nilam tadi dalam melakukan coaching tadi sudah melakukan alur kita ya, sama melakukan alur kita ya. Bagus sekali tuh Bu Nilam ya. Jadi di dalam coaching tadi Bu Nilam saya amati tadi sudah mengarahkan coaching tadi kepada solusi dari masalah ya. Jadi dari catatan saya tadi Bu Nilam yang berdasarkan hasil percakapan pra tadi ya Bu Nilam di sana tadi menonjolkan untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya, begitu Bu Nilam ya tadi ya. Nah, jadi tadi saya sudah melihat tadi dari hasil coaching Bu Nilam tadi, Bu Nilam sudah menunjukkan alur-alur kita tadi dengan pertama tujuannya, kemudian Bu Nilam telah mengarahkan identifikasi dari masalah si coaching tadi, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot tentang rencana atau solusi yang akan dicapai si coaching tadi. Alur berkah yang digunakan seperti itu. Ya, jadi di sini Bu Nilam disebutkan mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif dan juga lebih kepada yang berbobot. Iya, tadi sudah nampak tadi Bu Nilam mendengarkan permasalahan dari si coaching tadi ya Bu Nilam,
Ya, terima kasih untuk hari ini Bunila untuk pasca supervisi coaching kita hari ini. Semoga Bunila bisa main teman sejawat yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Terima Bunila. kasih Bu atas pendampingannya. Terima kasih Bu.